ada yang dikenal dengan istilah jaksa pengacara negara. Oke. Nah, jaksa pengacara negara ini akan melakukan berbagai macam kegiatan terkait dengan urusan perdata dan tata usaha negara. Kita mewakili instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang memberikan kuasa kepada kita sebagai wakil mereka. Tentunya perkara yang ditangani itu ya perkara perdata maupun tata usaha negara. Boleh dijelasin sedikit Kak tentang tugas dan wewenang JPN ini sebagaimana? Ya, jadi tugas dan kewenangan JPN itu sendiri seperti yang tadi sudah saya jelaskan sedikit, kita ini bertindak sebagai wakil dari negara, contohnya misalnya instansi pemerintah pusat maupun daerah. Berarti kalau misalnya untuk perorangan, dia bentuknya lebih ke pelayanan hukum. Tidak bisa jaksa pengacara negara ini bertindak mewakili mereka untuk berperkara di pengadilan seperti itu ya? Betul. Untuk lebih detailnya lagi nih Kak, biar Sobat Adiaksa pada tahu, perbedaan yang paling melekat atau mendasar gitu antara JPU dan JPN itu gimana? Apa terms namanya aja yang membedakan atau bagaimana? Kalau untuk penegakan hukum itu ya di sini, misalnya kegiatan penegakan hukum, di sini jaksa pengacara negara itu mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata atau tindakan tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pastinya dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, melindungi kepentingan negara atau pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat. Nah, kegiatan bantuan hukum itu ada dua. Dia ada kegiatan non-litigasi sama litigasi. Baik. Nah, kalau untuk yang non-litigasi itu sendiri, itu seperti contohnya tadi, kita melakukan negosiasi. Oke, negosiasi ya. Betul, tetapi harus diperhatikan ya, sekali lagi, namanya juga jaksa pengacara negara yang meminta permohonan ke kita untuk melakukan negosiasi, tentunya harus pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun misalnya BUMN atau BUMD, bukan orang perorangan atau masyarakat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Adiaksa, pada hari ini kita kembali lagi di episode kedua Jaksa Menyapa dengan tema Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Nah, di sore hari ini kita udah kedatangan satu jaksa cantik nih yang akan menjadi narasumber kita menjelasin nih tentang bidang datun itu sendiri. Boleh dikenalin Kak sebelumnya? Halo, selamat sore untuk Sobat Adiaksa. Perkenalkan, nama saya Mariana Marta. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Oh, berarti Kak Mariana nih kita sebutnya ya. Sehat Kak hari ini? Puji Tuhan sehat, dan selalu sehat dong. Alhamdulillah. Baik, jadi di sore hari ini tuh Kak, sesuai dengan tema yang udah dipilih, itu tentang bidang perdata dan tata usaha negara. Nah, ini kan sesuai nih dengan Kakak sebagai Kasubsi Perdata di bidang datun ya, kalau disingkatnya, bidang datun di Kejari Sanggau. Sebelum kita membahas lebih jauh, boleh dijelasin sedikit Kak tentang bidang datun itu di Kejaksaan tuh gimana sih? Gitu. Oke, jadi kalau untuk bidang perdata dan tata usaha negara sendiri, ada yang dikenal dengan istilah jaksa pengacara negara. Oke. Nah, jaksa pengacara negara ini akan melakukan berbagai macam kegiatan terkait dengan urusan perdata dan tata usaha negara, baik itu mewakili instansi pemerintah maupun daerah sebagai jaksa pengacara negara, atau juga memberikan fasilitas seperti kegiatan pelayanan hukum kepada masyarakat atau warga sekitar. Tentunya setiap kegiatan yang dijalankan harus termasuk dalam wilayah hukum kejaksaan yang bersangkutan. Contohnya kayak ini Kejaksaan Negeri Sanggau, berarti di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sanggau. Oke, baik. Berarti jaksa pengacara negara ini mewakili pemerintah seperti itu? Ya, jadi gini,
istilah jaksa pengacara negara ini kan sebenarnya agak awam ya. Iya, benar. Orang taunya tuh penuntut umum, JPU, jaksa. Nah, sebenarnya pada hakikatnya jaksa penuntut umum maupun jaksa pengacara negara itu sama. Hanya saja kalau kita bertindak sebagai jaksa pengacara negara, di sini kita mewakili instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang memberikan kuasa kepada kita sebagai wakil mereka. Tentunya perkara yang ditangani itu ya perkara perdata maupun tata usaha negara. Baik, itu sedikit nih penjelasan tentang bidang datun. Betul. Nah, kalau misalnya di bidang datun sendiri itu ada kegiatan-kegiatannya nggak, Kak? Kalau untuk kegiatan di bidang datun itu ada 5. Yang pertama ada kegiatan penegakan hukum, ada kegiatan bantuan hukum, kemudian pertimbangan hukum, lalu ada tindakan hukum lainnya, dan pelayanan hukum. Berarti di Datun sendiri memang sudah ada ditetapkan 5 kegiatannya ya, Kak? Betul, ada Jadi, 5. Pertimbangan tadi ya, bantuan, Penegakan, tindakan hukum lain, dan yang pelayanan terakhir hukum. pelayanan hukum. Baik, tadi Kakak ada mention nih tentang jaksa pengacara negara, JPN gitu kan. Boleh dijelasin sedikit, Kak, tentang tugas dan wewenang JPN ini sebagaimana? Ya, jadi tugas dan kewenangan JPN itu sendiri seperti yang tadi sudah saya jelaskan sedikit, kita ini bertindak sebagai wakil dari negara. Contohnya misalnya instansi pemerintah pusat maupun daerah, apabila mereka menghadapi suatu persoalan hukum. Contohnya misalnya ya, di Sanggau sendiri pada saat itu kan bupati pernah digugat oleh masyarakat setempat. Kemudian bupati itu memberikan surat permohonan meminta kita untuk mewakili mereka dalam menjalankan sidang perdata di pengadilan negeri. Contohnya, jadi pada intinya jaksa pengacara negara itu akan bertindak berdasarkan surat kuasa khusus yang diberikan oleh instansi pemerintah maupun pusat maupun daerah. Kemudian setelah sudah ada surat kuasa khusus, Kepala Kejaksaan Negeri setempat yang bersangkutan akan mengeluarkan surat kuasa khusus dan menunjuk jaksa yang akan menjadi jaksa pengacara negara untuk mewakili pemohon itu dalam hal di sini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Baik. Itu kan tadi Kakak jelasin bahwa jaksa pengacara negara itu bertindak mewakili instansi pemerintah. Betul. Gitu kan. Berarti dalam hal ini jaksa pengacara negara boleh nggak kalau misalnya dia mewakili orang perorangan, Kak? Atau hanya pemerintah daerah aja? Nah, gini, makanya kenapa disebutnya jaksa pengacara negara. Sebenarnya kalau untuk kegiatan tadi kan ada 5 kegiatan ya, ada penegakan hukum, ada bantuan hukum, ada pertimbangan hukum, pelayanan hukum atau tindakan hukum lain. Benar. Kalau kita sebagai jaksa pengacara negara, yang kita wakili itu pasti negara. Dalam artian negara itu baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Apabila mereka contohnya dibuat oleh masyarakat setempat atau seperti komunitas masyarakat LSM ataupun yang lainnya lah ya, kita bisa di situ mewakili mereka baik sebagai tergugat maupun penggugat, bahkan turut tergugat pun kita bisa. Ya. Nah, lalu gimana kalau untuk masyarakat umum? Namanya juga jaksa pengacara negara, tapi bukan berarti kita tidak bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. Bisa kita memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. Contohnya lewat apa? Tadi pelayanan hukum. Mereka bisa datang ke kantor untuk mempertanyakan, misalnya ada yang mereka ingin ketahui terkait mereka mengalami suatu permasalahan hukum, lalu mereka datang kepada kita
meminta penjelasan, kita bisa memberikan penjelasan tersebut kepada mereka supaya mereka mengerti gitu kalau yang mereka hadapi saat ini tuh seperti apa dan jalan keluarnya tuh bagaimana ya. Berarti kalau misalnya untuk perorangan, dia bentuknya lebih ke pelayanan hukum, tidak bisa jaksa pengacara negara ini bertindak mewakili mereka untuk berperkara di pengadilan seperti itu ya. Betul. Kira-kira gimana nih Kak, biar pada tahu kan kita JPN itu bisa nih berarti mewakili atau jasanya diperbantukan untuk mewakili instansi pemerintah ataupun BUMD dan sebagainya gitu. Ada gimana tuh Kak prosedurnya? Prosedur biar kita tuh bisa menggunakan jasa dari para JPN di Kejaksaan Negeri setempat. Oke, tadi juga saya sudah mengulas sedikit ya. Kalau untuk bukan menggunakan ya, lebih tepatnya meminta kita jaksa pengacara negara untuk mewakili mereka. Contohnya dalam gugatan perdata, misalnya perbuatan melawan hukum, yang pasti kita harus ada perjanjian dulu atau MOU antara si pemohon, contohnya dalam hal ini misalnya Bupati, ada MOU-nya dengan kita. Nah, nanti MOU inilah sebagai jalan, sebagai dasar lah, ibaratnya menjembatani supaya mereka bisa meminta kita mendampingi mereka. Bukan hanya terkait dengan bantuan hukum, tapi pertimbangan hukum pun bisa. Misalnya kayak baru-baru tahun 2023 kemarin, itu Dinas Peternakan dan Perkebunan di Kabupaten Sanggau, mereka ini kan mau mengadakan pengadaan sapi untuk para petani ya. Nah, jadi di sini mereka meminta pendampingan dari kita, jaksa pengacara negara. Pendampingan itu dalam arti apa aja sih yang harus didampingi gitu kan. Nah, kegiatannya yang didampingi itu mulai dari awal, mulai dari mereka nih kan mau membuat perjanjian dengan pihak ketiga yang ditunjuk sama pemerintah daerah, dalam hal ini dinas peternakan itu untuk membeli sapi-sapi ini. Nah, kita cek nih kira-kira perjanjian yang dibuat antara dinas peternakan dengan pihak ketiga ini udah sesuai atau belum? Ada nggak yang menyalahi aturan atau tidak? Terus kita lihat lagi bagaimana kegiatannya itu berlangsung, apakah sudah sesuai dengan yang tertulis di dalam perjanjian gitu. Terus kemudian kalau seandainya ada permasalahan nih dalam proses kegiatan tersebut, apa nih kira-kira yang bisa kita lakukan? Yang pasti di situ JPN memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan berjalan sesuai dengan prosedur dan tidak menyalahi aturan yang berlaku. Baik, ini sekarang nih udah semakin tercerahkan nih Kak, tentang bidang perdata dan tata usaha negara yang ada di Kejaksaan. Salah satu bidang yang ada di Kejaksaan, bidang datun. Sekaligus jaksanya disebut jaksa pengacara negara. Nah, untuk lebih detailnya lagi nih Kak, biar Sobat Adiaksa pada tahu, perbedaan yang paling melekat atau mendasar gitu antara JPU dan JPN itu gimana? Apa terms namanya aja yang membedakan atau bagaimana? Oh enggak ya, namanya juga sudah berbeda ya, penuntut umum. Kalau jaksa atau penuntut umum itu kan biasa dia diberikan wewenang selaku penuntut umum untuk bersidang terkait perkara pidana. Kalau untuk jaksa pengacara negara sendiri, dia ini diberikan kewenangan lewat surat kuasa khusus atau surat perintah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan perdata atau tata usaha negara. Contohnya kayak tadi ada bantuan hukum, terus ada pelayanan hukum, atau misalnya yang pernah dilakukan jaksa pengacara negara di Sanggau ya, pada saat itu melakukan negosiasi. Jadi di sini BPJS Ketenagakerjaan dia ini kan mengalami tunggakan ya dari beberapa perusahaan yang
belum membayar iuran BPJS ya kan. Nah, mereka meminta jaksa pengacara negara di Kejaksaan Negeri Sanggau untuk melakukan negosiasi. Artinya memanggil pihak-pihak perusahaan yang memang iurannya ini masih menunggak. Jadi kita cari jalan keluarnya di situ bagaimana. Apakah ketika nanti sudah dipanggil, kita dengarkan apa kendala dari pihak perusahaan. Kenapa sih mereka bisa sampai menunggak iuran itu? Terus kita juga dengarkan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan, gimana nih kira-kira. Tapi di sini kita nggak boleh menginterupsi ya, maksudnya memaksakan kehendak kita. Jadi misalnya gini, udahlah ini masukan aja nih, langsung aja digugat secara perdata. Kita nggak bisa. Jadi kita harus mendengarkan kedua belah pihak, mencari jalan tengah. Nah, kalau seandainya pun tidak ditemukan kesepakatan ya, negosiasi ini nggak berhasil, maka selanjutnya kita akan bertanya kembali kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan dalam hal ini. Jadi mau gimana? Apakah tetap mau untuk melaksanakan negosiasi atau gimana? Nah, terus orang BPJS bilang capek Bu kalau terus-terusan udah dipanggil gitu kan, tapi nggak ada kemajuan, nggak ada perkembangan gitu kan. Jadi baiknya gimana Bu? Nah, di sini kita bisa memberikan saran. Artinya mereka boleh untuk melakukan atau tidak melakukan. Misalnya kalau memang negosiasi tidak berhasil, ya sudah BPJS melayangkan gugatan saja secara perdata ke perusahaan-perusahaan yang masih menunggak iuran seperti itu. Tapi ya itu tadi hanya sekedar saran, jadi tidak bisa dipaksakan. Baik, jadi dari yang saya tangkap dari penjelasan Kak Marta tadi, bidang perdata dan tata usaha negara ini dia lebih civilization berarti ya. Dia lebih mewakili pemerintah, tidak hanya berperkara di pengadilan, terus lebih mengayomi masyarakat, apalagi di bidang-bidang perdata dan tata usaha negara. Berbeda tadi dengan penuntut umum yang awam kita tahu seperti itu. Baik Kak Marta, untuk beberapa ruang lingkup tadi yang 5 udah Kakak sebutin, ada pelayanan hukum, bantuan hukum, kemudian pertimbangan hukum, penegakan hukum, dan tindakan hukum lain. Boleh dikasih nggak sih Kak contoh-contoh kegiatannya apa aja gitu? Oke. Kalau untuk penegakan hukum itu ya, di sini misalnya kegiatan penegakan hukum, di sini jaksa pengacara negara itu mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata atau tindakan tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pastinya, dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, melindungi kepentingan negara atau pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat. Nah, contohnya misalnya perkara tindak pidana korupsi yang dihentikan penyidikannya karena nggak cukup bukti, sementara di situ secara nyata kerugian negaranya ada. Nah, di situ kita bisa melakukan penegakan hukum karena apa? Ini kerugian negaranya sudah ada. Atau misalnya biasanya tuh ada perkara korupsi yang tersangkanya ini dinyatakan meninggal. Nah, secara pidana kan dia nggak bisa diproses hukum ya, tapi secara keperdataan kita bisa melakukan gugatan untuk bentuk kerugian negara yang sudah dialami akibat perbuatan dari si tersangka ini yang sudah meninggal itu. Nah, terus ada lagi contohnya kegiatan bantuan hukum. Itu tadi sudah saya mention ya sebenarnya beberapa kali. Kalau untuk kegiatan bantuan hukum itu ada 2. Dia ada kegiatan non litigasi sama litigasi. Baik. Nah, kalau untuk yang non litigasi itu sendiri, itu seperti contohnya tadi kita melakukan negosiasi. Oke, negosiasi ya. Betul, tetapi harus diperhatikan ya, sekali lagi namanya juga jaksa pengacara negara yang meminta permohonan ke kita untuk melakukan negosiasi, tentunya harus pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun misalnya BUMN atau BUMD, bukan orang perorangan atau masyarakat. Nah, untuk kegiatan yang litigasinya
seperti yang sudah saya mention juga sebelumnya tadi, ketika misalnya ada pemerintah daerah, misalnya dinas pendidikan yang digugat oleh masyarakat, nah di situ bisa meminta bantuan ya kepada kita, artinya untuk mewakili mereka dalam bersidang di pengadilan sebagai tergugat, atau misalnya bupati itu ingin menggugat masyarakat setempat, ya kan, terkait apa perbuatan melawan hukum, misalnya sengketa tanah atau yang lainnya. Nah, dia bisa meminta kepada kita untuk mewakili bupati sebagai penggugat dalam hal itu, gitu. Nah, terus kegiatan lain seperti misalnya dapat pertimbangan hukum tadi. Nah, untuk pertimbangan hukum itu sendiri, dia ini ada 3. Yang pertama itu ada pendapat hukum atau legal opinion, yang kedua ada pendampingan hukum atau legal assistant, dan yang ketiga ada legal audit. Ya. Nah, kalau untuk legal opinion itu sendiri, sebenarnya di sini tuh jaksa pengacara negara, dia dalam bentuk tertulis, sesuai dengan fakta hukum pastinya ya, tentang suatu permasalahan hukum, dia itu memberikan pendapat. Misalnya ada kegiatan yang akan mau dilaksanakan, ya kan, tolong dong minta pendapat hukumnya ini bagaimana, apakah sudah sesuai ataukah belum. Contohnya itu kalau untuk yang legal opinion, dia intinya dalam bentuk tertulis dia. Nah, kalau untuk yang legal assistant itu sendiri, dia itu pendampingan itu, jadi mendampingi setiap kegiatan ya, dari dimulai kegiatan itu dimulai sampai kegiatan itu selesai, untuk memastikan kalau kegiatan yang dilaksanakan pada saat itu oleh instansi pemerintah sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum. Ya. Pelayanan hukum dan tindakan hukum lain. Itu sih jenis-jenis kegiatan yang ada di bidang perdata dan tata usaha negara. Nah, sama satu lagi nih, aku sempat lupa juga kasih tahu nih. Iya, boleh. Nah, terkait permintaan ya, pada saat ada permintaan untuk menggunakan pelayanan jaksa pengacara negara, di situ kita tidak langsung serta-merta menerima ya. Dalam artian, oke, ini kita terima, ayo kita berikan bantuan hukum kepada si pemohon. Enggak, kita harus lihat dulu apakah permohonan yang dilayangkan oleh si pemohon ini sudah sesuai. Artinya memang betul pemohon dalam hal ini adalah instansi pemerintah. Terus yang kedua, tidak bergesekan dengan kepentingan pada bidang lain. Contohnya misalnya di Pitsus, kan ini saling berhubungan ya. Benar. Pada saat itu sedang ada kegiatan penyelidikan, ya kan. Kita harus memastikan nih kalau yang bermohon kepada kita untuk meminta bantuan hukum dari kita itu tidak ada kaitannya dengan kegiatan penyidikan atau kegiatan penyelidikan yang sedang dilaksanakan oleh bidang Pitsus itu sendiri. Artinya tidak boleh bersinggungan. Gitu. Baik Kak, untuk kegiatan pelayanan hukum sendiri kan ini yang paling bersentuhan dengan masyarakat kan. Jadi gimana sih Kak biar masyarakat ini, apalagi khususnya di Kabupaten Sanggau yang ingin mendapatkan advice ya dalam hal ini, mereka tuh harus datang ke kejaksaan atau harus gimana nih Kak? Ada nggak cara-cara biar mereka bisa mendapatkan pelayanan hukum gratis tentunya ya, gratis tentunya di Kejaksaan Negeri Sanggau? Oke, karena suatu wilayah hukum itu cukup luas ya, suatu daerah cukup luas, kan nggak bisa mengakses ke semuanya ya. Mereka bisa menggunakan aplikasi Halo JPN. Nah, di situ nanti mereka bisa meninggalkan, maksudnya menulislah di situ apa sih yang ingin mereka pertanyakan, atau misalnya permasalahan hukum apa sih yang mau mereka tahu gitu. Nah, nanti di situ mereka sebelum menuliskan permasalahan hukum yang ingin mereka ketahui, pastinya mereka akan dimintakan juga identitasnya untuk menuliskan identitas mereka. Nah, nanti dalam waktu 1 kali 24 jam ataupun
lebih lah ya, pertanyaan mereka itu akan dijawab. Jadi memang nggak langsung sih ada jeda waktunya, tapi ya nggak lama juga akan ditinggalkan di situ. JPN tuh akan menjawab pertanyaan mereka di Halo JPN itu gitu. Baik, jadi untuk Sobat Adiaksa yang ingin bertanya nih atau konsultasi masalah hukum, kalau misalnya nggak sempat datang langsung ke kejaksaan karena sibuk atau mungkin kondisi cuaca atau mungkin lagi banyak kegiatan yang lain, bisa mengakses Halo JPN. Di situ nanti para jaksa pengacara negara tentunya kakak kita yang di sebelah ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Adiaksa semua. Baik Kak, untuk pertanyaan terakhir ya, untuk menutup podcast kita di sore hari ini, mau nanya tentang seragam nih, seragam JPN. Jaksa pengacara negara itu beda nggak sih Kak seragamnya dengan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum? Apakah pakai toga juga atau ada seragam khusus? Gimana tuh? Oke, jadi selama tidak ada kegiatan ya, yang 5 tadi yang saya sebutkan tadi, sebenarnya kalau untuk seragam sama, kita pakai PDH seperti ini. Tapi kalau seandainya ada kegiatan di luar sidang ya, misalnya kayak bantuan hukum non litigasi atau misalnya pelayanan hukum, negosiasi, itu biasa kita pakai kemeja warna putih polos atau warna biru polos. Nah nanti di situ ada pin JPN. Ada pin khusus sendiri. Iya, ada pin khusus sendiri JPN. Nah, tapi kalau untuk sidang, misalnya kita melakukan persidangan di pengadilan, baju yang dipakai itu juga tetap sama, pakai kemeja putih polos atau pakai kemeja biru polos dengan pin JPN. Oh, berarti berbeda ya Kak, tidak menggunakan toga pada saat di persidangan? Tidak.